Puji Tuhan, kalau Tuhan memberikan kesempatan buat saya melayani tempat ini, terima kasih kepada Bapak Asad Panjaitan, walaupun nggak ada tempat ini ya, dan Ibu dan para pengurus tempat ini memberikan kesempatan buat kami melayani Tuhan. Nah, mungkin ada beberapa yang kenal dengan saya ya, karena kita nggak jauh dari sini, pasti satu negara, satu perumahan ya. Nah, mungkin saya ada di antara Bapak Ibu yang pernah kenal saya, tapi saya kadang-kadang suka lupa ya. Karena saya tuh kalau cuma sekali, 2 kali, 3 kali lihat seseorang, saya lupa wajahnya ya. Tapi puji Tuhan, istri saya bilang, saya nggak lupa wajahnya ya. Selalu ingat, walaupun dari jauh saya lihat, saya tahu itu istri saya. Nah, kalau ada yang saya lupa, mohon maafkan saya ya, karena saya memang suka lupa gitu loh. Nah, puji Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh diundang oleh Bapak Gembala tempat ini untuk melayani Tuhan ya, bersama-sama beribadah. Mungkin ada yang belum kenal, perkenalkan nama saya Akid ya, singkat. Nama saya Akid dan saya datang bersama istri saya ya, Jisusan ya. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita membaca satu perikop Alkitab, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai ke-7. Saya tunggu ya. Sudah dapat? Kalau sudah dapat boleh katakan "Uhuy" gitu. Bukan komeng ya, "Uhuy" gitu ya. Nah, 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai yang ke-7. Kalau tidak keberatan kita undang berdiri bersama-sama, kita baca bersama-sama ya. 7 ayat saja. Perikopnya adalah minyak seorang janda. Kita baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ingin tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil seorang anak kedua." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah padaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisinya." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia bersemua. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah padaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada ahli Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya engkau serta anak-anakmu." Ya, terima kasih, silakan duduk. Nah, perikop ini berbicara tentang minyak seorang janda. Ya, kenapa saya berbicara tentang minyak seorang janda? Di sini ada janda ya. Kenapa? Karena janda selalu ada yang tahu ya. Ada yang nggak tahu janda? Ya, nggak tahu, kasihan dulu. Oke, nah berbicara tentang janda di sini ya. Di sini dikatakan bahwa di ayat yang pertama, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Nah, ternyata masalah itu bukan hanya terjadi pada saat ini, ya.
zaman dulu ya, kita lihat ini adalah istri seorang nabi, seorang hamba Tuhan ya. Jadi seorang hamba Tuhan pun ternyata punya masalah. Betul ya? Di sini ada yang orang yang tidak pernah punya masalah? Banyak ya. Namanya juga hidup ya. Banyak masalah. Kalau banyak cucian namanya laundry, ya kan? Nah, hidup ini penuh dengan masalah. Dan hidup kita tidak sederhana yang kita bayangkan. Ya, hidup kita ini rumit. Kalau sederhana, rumah makan, bukan rumah tangga ya. Nah, di sini kita kan bahwa istri daripada nabi ini punya hutang. Nah, ternyata kalau kita lihat sepintas, mungkin ya belum lama suaminya meninggal. Ya kan? Kalau zaman sekarang meninggal kan masuk ke rumah duka ya, terima akpau ya kan, terima amplop ya kan, dapat duit kan. Tapi di sini ternyata suaminya meninggalkan kontrakan, bukan ya, meninggalkan utang. Ya, walaupun tidak diceritakan berapa sih utangnya, yang pasti suaminya meninggalkan utang. Ya, mending kalau meninggalkan kontrakan 10 pintu, ya kan, meninggalkan tanah 2 hektar, meninggalkan apa lagi? Mobil 2 unit dan sebagainya. Tapi yang ditinggalkan ini utang, ya kan? Enak apa enggak? Enggak enak ya tinggalin utang ya. Jadi ternyata pada zaman itu orang sudah punya masalah. Jadi kalau hari ini kita punya masalah, jangan berkecil hati, ya kan? Nah, zaman sekarang, ya apalagi tadi malam ya, saya baru baca berita. Ternyata sekarang terjadi perang lagi. Irak sudah menyerbu ya, mengirimkan rudalnya dalam sekian jam, mungkin pagi dan nyampe ke Israel. Terjadi perang yang besar ya, berawal dari kemarin ya, di bulan Oktober tahun kemarin, bagaimana Hamas atau Palestina itu menyerang Israel dan merembet ya sampai sekarang semua Timur Tengah itu ingin menyerang Israel. Ada yang sudah menyerang tadi malam, ya baru tadi malam, ya kan? Itu Iran sudah menyerang Israel, ya kan? Nanti ada lagi dari Yordania, Libanon, Yaman dan sebagainya. Itu terjadi pernah sekian puluh tahun yang lalu. Itu 19 negara menyerang Israel. Nah, apa yang terjadi? Saya bukan membahas perangnya ya. Jadi artinya akan terjadi masalah yang lebih besar lagi. Jadi kondisi dunia dan Indonesia bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya, semua punya masalah. Indonesia bahkan dunia punya masalah. Jadi kalau pada hari ini kita punya masalah, jangan berkecil hati. Ternyata masalah itu ada di mana-mana. Tapi kita bersyukur pada Tuhan ya. Kita punya Tuhan yang besar ya. Nah, di sini adalah terjadi penderitaan bagi janda ini. Ya. Penderitaan atau masalah yang dihadapi apa? Yaitu mempunyai utang. Ya, kita nggak tahu ya. Utang itu apa yang terjadi? Utang apa dia? Kalau saat ini banyak sekali namanya utang. Apa ya sekarang yang banyak ya? Pura-pura nggak tahu aja. Pinjol ya. Terus apa lagi utang apa lagi? Oh banyak ya, dan teman-temannya paling banyak itu kan gampang ya di handphone ya. Ada kami, ya kan? Tinggal klik aja, 5 menit masuk, 10 juta, 20 juta. Itu menjadi masalah. Ya. Nah, di sini saya mau sedikit kasih penjelasan kenapa orang terjadi banyak utang, ya kan? Nah, orang banyak utang itu biasanya terjadi karena misalnya money manajemennya nggak bagus. Pengelolaan keuangannya nggak bagus, ya kan? Besar pasak daripada tiang, betul ya? Sering terjadi begini. Nah, saya melihat baca sebuah survei begini loh. Kalau di Swiss itu penghasilan penduduk di sana rata-rata 90 juta. Itu penghasilan tertinggi di dunia, 90 juta. Gaya hidupnya adalah 36 juta. Kalau di Indonesia penghasilan rata-rata Indonesia ya, penduduk Indonesia rata-rata 5 juta. Gaya hidupnya 7 juta. Gimana tuh? Apa kata dia pinjol, ya kan? Gaya hidupnya tinggi. Nah, salah satu yang membuat kita mempunyai banyak hutang adalah gaya hidup. Apalagi kalau mall ya, apa yang dilirik? Wih, order nih, ada tas nih. Tas apa nih? Wah, ada Gucci, ada Hermes, apalagi? Oh, yang branded, ya kan? Seringkali
mata kita nggak kuat ya, tergoda, tergiur dengan barang-barang yang bagus di mall ya kan. Nah, kalau bapak-bapak yang punya istri, kalau ngajak istri gimana? Saya punya tips, mau bapak ya, bapak-bapak. Nah, kalau saya jalan sama istri saya selalu gandeng tangannya di mall, ya kan? Kenapa? Biar kelihatannya romantis sekaligus ekonomis, ya. Kenapa? Kalau saya gandeng dia nggak bisa masuk ke mall ke toko itu, jadi nggak dibeli kan? Hanya lihat saja, nah lewat pulang. Jadi kita nggak keluar duit banyak gitu. Nah itu bapak mau coba, boleh ya nanti ke mall digandeng, ya kan? Tangan istrinya dia kelihatan romantis dan ekonomis. Nah banyak sekali ya, dia bisa jadi kebutuhan mendesak. Misalnya anak mau daftar sekolah, uang nggak punya, hanya terjadi utang. Atau misalnya sakit, BPJS nggak bisa cover misalnya. Mau nggak mau utang itu kebutuhan mendesak dan sebagai hal. Nah, agar tidak terjadi hal itu, ya kita pandai-pandailah mengelola keuangan kita agar lebih baik, tidak terjadi utang. Meminimalkan utang. Nah, kita nggak bahas seperti itu ya. Nah, kita bahas seperti ini adalah bahwa janda ini, janda Nabi, walaupun dia seorang hamba Tuhan di sini, suamiku sudah mati dan kau tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Ternyata suaminya itu bukan hamba Tuhan yang abal-abal. Ternyata hamba Tuhan ini, suaminya ini seorang yang takut akan Tuhan, tapi tetap punya masalah, kan? Jadi masalah kita akan sadar. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Dia tidak pernah berjanji jalan selalu rata. Kadang-kadang berlubang-lubang seperti jalan Prancis ya, tapi sekarang udah rata. Puji Tuhan ya. Nah, sama seperti hidup kita. Kadang ada masalah, tapi Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Karena kita harus berserta dengan kita. Nah, kembali kepada janda ini. Janda ini punya masalah, dia tidak datang kepada temannya. Apalagi datang kepada pinjol, enggak ya? Dia datang mana? Ke hamba Tuhan yang lebih senior, yaitu Nabi Elisa. Kita lihat, kadang-kadang kita punya masalah, kita datangin siapa? Kita datangin kadang-kadang, kayaknya si A ini bisa bantu saya nih, teman saya ini bisa bantu saya nih, saudara saya ini lebih kaya bisa bantu saya. Tapi kadang-kadang kita dapatkan apa? Kekecewaan. Tapi janda ini dia datang kepada orang yang tepat, Nabi Elisa. Nah, kita lihat. Ternyata jaminan daripada utang janda ini adalah kedua anaknya. Serem ya? Serem ya, ngeri ya? Kalau sekarang kita jaminannya apa? Mungkin motor kalau masuk leasing ya. Apalagi? Mungkin mobil, mungkin rumah kita jaminannya. Tapi zaman dulu jaminannya anak-anak kita loh. Serem ya, mengerikan ya? Kalau tidak bisa bayar, diambil dan jika budak. Nah, budak beda kan pembantu loh. Kalau pembantu dikasih gaji loh, dikasih waktu istirahat, dikasih main handphone lagi sekarang ya, bisa tiktokan lagi ya sambil kerja ya. Kalau pembantu sekarang ya. Tapi zaman dulu beda loh. Budak itu seluruh hidupnya dibeli. Dia tidak punya hak sama sekali atas badannya, atas hidupnya. Kalau bosnya bilang kamu kerja 24 jam, harus kerja 24 jam. Kamu harus angkat ini, kamu nggak boleh makan, nggak boleh makan. Bahkan kalau suruh membelah tubuhnya saja, hamba itu harus tunduk pada tuannya, kepada bosnya loh. Nah, mengerikan sekali ya. Nah, ancamannya seperti itu kalau dia tidak bisa membayar hutangnya. Baik, kita lihat. Nah, janda ini datang kepada Elisa. Kita lihat ya. Ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Nah, Elisa menjawab, apa yang kayaknya ada harapan nih. Apa yang bisa kuperbuat bagimu? Hai, ibu janda ini, ya kan? Nah, kita lihat. Berkatalah perempuan, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Nah, Elisa bertanya kepada perempuan ini, Bu, di rumahmu ada apa saja? Nah, kira-kira kalau udah punya utang begitu,
suaminya meninggal, masih punya apa? Nah, kita lihat apa jawaban daripada ibu janda ini. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Nah, di rumahnya ternyata nggak ada TV, nggak ada handphone, nggak ada laptop ya, motor. Di zaman dulu nggak ada motor ya, nggak ada handphone ya, nggak ada onta mungkin ya, nggak ada lembu, sapi, domba dan sebagainya, ataupun ya gandum dan sebagainya, nggak ada. Di rumah saya hanya ada satu buli-buli ya. Buli-buli itu seperti, nah nanti bisa lah di Google ya, buli-buli itu seperti tempat kecil gitu ya, berisi minyak, tempat minyak. Kalau kita sekarang mungkin botol lah, botol bimoli gitu ya. Nah, zaman dulu tuh untuk menaruh minyak itu namanya buli-buli. Hanya mempunyai sebuah buli-buli kecil, bukan tempain ya, buli-buli kecil. Nah, seringkali begini, saya lihat sini banyak anak muda ya. Nah, sebagian anak muda di sebelah sini. Seringkali begini loh, aduh kayaknya gue udah tamat sekolah nih, gue mau ngapain gitu ya kan. Benar ya? Mau ngapain habis tamat sekolah? Cari kerja, kayaknya susah juga, saingan banyak ya kan. Apalagi kan sekarang tadi saya cerita terjadi perang di Timur Tengah. Jangan berpikir Timur Tengah jauh loh, itu pengaruhnya ke Indonesia loh. Itu sangat besar itu pengaruhnya. Nah, kadang-kadang kita berpikir, andai aku punya uang 1 miliar ya kan, gue bisa usaha nih, bisa bisnis ya. Pernah berpikir gitu? Sering kali ya. Pernah dengar lagu itu kan? Andai aku jadi orang kaya. Kayak nggak tahu ya, mungkin saya sama Pak Sire tahu ya, karena kita angkatan kolonial ya, angkatan milenial nggak tahu lagu ini ya. Kasihan ya. Nanti kita kasih tahu Pak. Jadi dulu ada lagu yang terkenal tuh, andai aku jadi orang kaya, nggak usah kerja ya kan. Apalagi ya, saya lupa lagunya tuh, udah lama sekali. Nah, hanya dulu berpangku tangan, duit datang gitu. Kita sering berpikir gitu, anak muda, ya kan? Anak muda berpikir begini, andai saya punya portofolio yang banyak, punya passive income, benar ya? Anak muda ya, jadi nggak usah kerja, di rumah hanya main game, nongkrong di kafe, kan begitu. Berpikiran anak muda seperti itu loh, ya kan? Cuma di sini nggak ada. Cari ngaku mungkin ya. Anak muda sering gitu. Jadi berpikirnya langsung ke passive income, ya kan? Ternyata saya pernah berbicara tentang tiga kecerdasan finansial. Itu ternyata passive income terakhir. Pertama harus punya active income, ya kan? Kita harus bekerja. Kemudian artinya keep. Kemudian baru namanya passive income. Nantilah akan kita bicara. Saya nggak bicara itu. Nah, kita lihat apa sih yang kamu punya? Karena kita berpikir ya, aduh kalau gue punya harta yang banyak, ya kan, punya kontrakan masih 10, gue jual 5 buat gue utang, gitu seperti itu. Nah, janda ini, ibu ini datang kepada Nabi Elisa. Elisa bertanya, apa yang gue punya? Ya kan? Saya sering berbicara gini loh, apa yang kamu punya? Kita jangan berpikir hal-hal yang terlalu besar. Saya punya satu statement begini loh. Kadang-kadang kita berpikir hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, sedangkan kita tidak melakukan hal-hal yang kita bisa lakukan. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi seringkali kita berpikir hal-hal besar yang tidak terjangkau oleh kita, yang tidak bisa kita lakukan, itu yang kita pikirkan. Ya, contohnya saya berpikir saya punya uang 1 miliar, saya akan sewa ruko, saya akan dagang, nah seperti itu. Padahal kita nggak punya 1 miliar itu, dan kita tidak melakukan hal-hal yang kita bisa lakukan. Contohnya di tangan kita ada apa? Paling enggak kan kita punya handphone, bener gak? Handphone ini buat apa? Buat chatting doang, buat scroll TikTok doang, bisa dijadikan sumber income, ya kan? Sekarang tuh gampang, bisa affiliate, ya kan? Anak muda pasti tahu. Kita nggak punya produk, atau kita bisa jualan dropshipper, atau kita bisa mengupload video-video kita bikin yang bisa sukai orang, dan orang bisa numpang endorse sama kita, bayar kita. Itu bisa kita lakukan. Banyak sekali hal bisa kita lakukan. Apa yang kau punya? Apa yang kau bisa? Mulai dari situ, ya kan? Kemudian Nabi Elisa bertanya, apa yang kau punya? Saya hanya punya buli-buli berisi minyak.
Elisa nggak bilang, kamu tanamlah lahan seluas 10 hektar, hasilnya nanti dijual bagi utang. Enggak. Dia hanya tanya apa yang kamu punya. Artinya apa? Artinya apa yang kamu punya, apa yang kamu bisa, lakukan itu. Selebihnya Tuhan yang bekerja. Nah, kita lihat ayat berikutnya. Di ayat yang ketiga ya. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Nah, kalau kita berpikir secara logika, janda ini, ibu janda ini datang kepada Nabi Elisa. Harusnya kan dia udah cerita ya masalahnya ya. Nabi Elisa, suamiku adalah hamba mulu. Dia juga rombongan nabi, ya kan? Elisa kan nabi senior, artinya dia lebih senior kan daripada suaminya. Dia sudah mati dan punya banyak utang. Dan jaminannya apa? Sekarang anakku 2 orang itu akan disita menjadi hamba yang punya utang itu. Nah, harusnya kan gini, udahlah nih, gue punya duit nih, gue kasih nih. Utangmu berapa sih? Ya kan? 10 juta, 20 juta, nih gue kasih kan. Harusnya kan gitu. Elisa kan, kalau secara logika, secara rasional kan begitu solusinya. Ataupun, gue punya teman nih, namanya Pak Sirai banyak duit nih, kau pinjam aja deh, ntar gue rekomendasi nih. Atau minta, kalau begini minta saya kasih ke Pak Sirai, minta transfer nih. Nah kan, biar dibayar utangnya. Nah, tapi di sini kita melihat Tuhan punya pertolongan yang sangat kreatif. Ya. Apa dia bilang? Kamu hanya punya buli berisi minyak. Kamu mintalah tempain di sekelilingmu. Mau ngapain gitu loh kan? Gila kali Nabi Elisa ini, ya kan? Gua hanya punya buli minyak 1 buli doang kecil gitu loh. Minta tempayan sebanyak-banyak, jangan sedikit malah dibilang. Jadi pinjam tetangga-tetangganya. Ternyata pada waktu ibu janda ini dia merespon akan firman Tuhan, ya kan? Zaman dulu firman Tuhan adalah melalui perantara nabi. Kalau saat sekarang kita bisa langsung baca Alkitab, bisa dengar firman Tuhan, bisa datang kepada Bapak Gembala kita. Mungkin kalau kita lihat Bapak Gembala kita bukanlah seorang yang luar biasa, tapi Tuhan bisa pakai dia dengan cara Tuhan ajar untuk menolong kita. Nah, di sini Elisa mengatakan, mintalah, bukan minta, pinjam ya, pinjam tempayan, bejana-bejana. Jangan terlalu sedikit, banyakkan, gak apa-apa. Nah, apa responnya daripada ibu janda ini? Ya kan? Kalau ibu janda ini, dia berpikir secara logika, secara rasional, dia pasti bilang, percuma lah, gue minta nasihat, gue ceritain masalah gue kepada Nabi Elisa. Dia kasih jalan yang kayaknya miring gitu ya, sinting kali ya, gak masuk akal. Tapi respon daripada ibu janda ini apa? Ibu janda ini merespon dan percaya, ya kan? Makanya saya mau kasih tema khotbah saya pagi hari ini adalah iman dan tindakan. Ya, biasa orang bilang tema khotbah di awal ya, saya di tengah aja, nggak apa-apa ya. Iman dan tindakan. Nah, setelah pertama dia beriman, dia datang kepada hamba Tuhan, itu iman, ya kan? Kalau sekarang kita bisa langsung datang kepada Tuhan. Kalau kalian hamba Tuhan bisa langsung datang kepada Tuhan. Kalau zaman dulu nggak bisa loh, ya kan? Kita datang kepada Tuhan lewat nabi. Ya. Kalau kita zaman dulu, kita mempersembahkan korban pun harus dari para imam ke bait suci dulu, nggak bisa langsung. Tapi kita bersyukur ya, zaman anugerah Yesus sudah mati di kayu salib buat kita semua. Kita langsung bisa kepada Tuhan kita langsung bisa cerita, kita langsung bisa minta petunjuk, minta nasihat, bisa curhat kepada Bapa kita di surga. Nah, respon daripada ibu janda ini, pertama dia beriman, kedua dia melakukan tindakan, dia pulang, ya kan? Dia pulang pinjam bejana. Nah, kita lihat lagi, ini ada kerjasama antara ibu dengan anak. Ibu ini, ibu janda ini, dia bukan hanya beriman sendiri, dia mengajak anaknya beriman dan mengambil tindakan. Kita sebagai orang tua pada hari ini, mungkin yang anak muda calon orang tua,
kita harus belajar dengan ibu janda ini. Oke? Ternyata janda jangan kita bully, ya kan? Ternyata banyak kita bisa belajar dari para ibu janda ini. Makanya kita banyak belajar dengan janda ini. Katakan banyak belajar dengan janda. Kiri kanan ngomong, ayo colek kiri kanannya, belajar janda ini, ya kan? Nah, kita lihat ternyata ibu janda ini dia bukan hanya melakukan tindakannya sendiri. Dia bersama anak-anaknya ke tetangga kiri, kanan, depan, belakang, enggak depan lagi. Dia pinjam bejana, dibawa pulang ke rumah. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Pergilah, mintalah bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Nah, maka kemudian masuklah, tutuplah pintu, engkau, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Jadi ibu janda ini bukan hanya bekerja sendiri, tapi dia mengajarkan anak-anaknya, ya kan? Kami mengalami banyak pergumulan ya, sedikit cerita ya. Jadi saya masuk istri saya, kita bukan hanya berdua saja mengalami pergumulan, kita berdoa. Tapi kami selalu mengajak anak-anak kami. Kami punya 3 anak ya. Jadi dari kecil kalau kita punya pergumulan, punya masalah, kita selalu mesbah keluarga. Ya. Kalau dulu anak-anak masih kecil, kita hampir tiap malam kita pasti mesbah keluarga. Nah, kalau sekarang kita agak jarang, kenapa? Karena anak punya kesibukan masing-masing. Ya, baik anak saya kedua kan tinggalnya di Karawaci, kos di Karawaci, di Kuliah sana. Kadang-kadang walaupun dia nggak pulang, kita mesbah keluarga pakai video call. Nah, untungnya zaman sekarang bisa video call ya. Jadi walaupun orangnya nggak ada, kita masih bisa mesbah keluarga bersama dengan anak-anak lewat video call. Nah, kalau pagi kami selalu berdoa berdua, ya. Kalau malam kita mesbah keluarga bersama anak-anak. Jadi kita mengajarkan kepada anak-anak iman yang benar, ya kan? Iman dengan perbuatan, dan kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan, kita bicarakan, kita action seperti itu. Nah, ibu ini sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Bukan hanya dia sendiri, tapi dia ngajak anaknya. Dan Elisa mengatakan, tutuplah pintu. Ya, kenapa? Kadang-kadang gini, kita kalau sudah minta permohonan doa kepada Tuhan, ya kan, kita suka mendengarkan dari kiri kanan orang yang berkata negatif, betul ya? Kita ingin mengikuti Tuhan, ya kan? Kita mungkin punya pergumulan, kok belum selesai, belum beres, tapi kiri kanan mungkin, ya, kanan dari orang di luar, karena dari orang internal pun sendiri banyak mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang Tuhan. Tinggalkanlah Tuhan, ya kan? Kamu punya Tuhan percuma, masalah kamu nggak beres, nggak selesai. Tapi di sini Elisa tutuplah pintu. Jadi artinya tutup kuping kita, jangan mendengar kiri kanan gosip segala macam. Kita fokus pada Tuhan, perintah Tuhan pada kita. Maka kita akan melihat apa yang dilakukan Tuhan untuk kita. Nah, kita lihat. Pergilah perempuan itu, daripadanya ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana padanya sedang ia terus menuang. Jadi dia tutup pintu, baru dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan lewat hambanya Nabi Elisa. Ayat yang ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya pada ibunya, tidak ada lagi bejana. Nah, bejana dipinjam dari tetangga kiri, kanan, depan, belakang, dan sekitarnya, itu dituang, itu penuh semua. Ya, kita lihat mukjizat terjadi, ya kan? Yang pertama, dia datang kepada orang yang tepat, yaitu Nabi Elisa, hamba Tuhan. Kalau kita punya masalah, kita datang kepada siapa? Datang kepada orang pintar? Berarti kita bodoh ya. Datang kepada dukun? Atau datang kepada siapa? Datang kepada Tuhan. Itu benar. Kedua, setelah dia mendengarkan suara Tuhan, dia lakukan apa? Dia melakukan seperti yang Tuhan katakan. Mintalah bejana.
dia meresponi positif firman Tuhan. Tutuplah pintu, jangan dengar gosip kiri kanan tentang Tuhan, tentang hal yang negatif. Dia fokus pada apa yang Tuhan katakan. Kita lihat terjadi mukjizat. Amin. Nah, kita lihat tidak ada lagi bencana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Nah, kadang-kadang kita sudah tahu firman Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mendengarkan nasihat dari para hamba Tuhan, tapi kita nggak merespon. Kita mungkin berkata, iya nggak ya? Apa benar bisa? Apa benar kita bisa lakukan? Tapi kalau Tuhan yang kasih perintah buat kita, gak ada yang mustahil. Nah, saya ingin cerita sedikit kesaksian. Bagaimana tahun 2009-2010 kami bangkrut, ya, punya masalah yang sangat besar sehingga kami bangkrut. Kami nggak punya modal, kami nggak punya apa-apa lagi. Akhirnya saya aktif di satu komunitas namanya Gospel FGB MFI. Di situ mentor saya berkata, kalau kamu ingin diberkati Tuhan, siapkan wadah. Nah, pada waktu itu tahun 2010 saya berusaha, kita berdoa. Saya bersama istri saya, kita tiap Selasa kita doa puasa, minta tuntunan Tuhan apa yang harus kami lakukan. Nah, di akhir 2010 Tuhan kasih saya inspirasi, kamu dagang aksesoris handphone, ya kan? Pernah lihat ya, walaupun sekarang tutup ya. Kami tutup bukan bangkrut ya, karena waktu COVID, jadi kami nggak mau waktu kita terikat. Kalau kami dagang, itu dari pagi jam 7 belum ngopi udah buka toko, sampai jam 9 tutup. Bagaimana kami punya waktu untuk melayani Tuhan? Ya seperti sekarang ini kan, kami punya waktu lebih bebas untuk melayani Tuhan. Nah, pada waktu itu firman Tuhan atau Tuhan memberikan satu inspirasi buat kami lewat seorang teman, ya kan? Jadi inspirasi atau firman Tuhan disampaikan nggak mesti seorang hamba Tuhan, bisa orang teman kita, saudara kita, atau langsung dari Tuhan bisa juga lewat hati kita, hati nurani kita. Nah, dia mengatakan kalau kamu ingin diberkati, siapkan wadah. Seperti janda ini, dia siapkan wadah untuk menjadi berkat Tuhan. Coba kalau dia pinjam cuma satu wadah, satu bejana, ya berkatnya itu hanya satu, betul ya? Kan begitu habis selesai, itu berhenti mengalir. Nah, waktu itu saya juga begini, saya harus dagang hasil handphone waktu itu. Padahal waktu itu kami nggak punya syarat untuk memenuhi. Dan perintahnya begini, saya dagang hasil handphone bukan hanya eceran, tapi grosir, ya kan? Makanya waktu itu saya punya toko langganan di sekitar Dadap dan Villa dan sebagainya, itu banyak ke Kampung Melayu. Nah, pada saat itu kami nggak punya modal, ya kan? Modal kami, saya tanya istri saya, kita punya uang berapa? 1 juta, ya kan? Kalau 1 juta kita makan nggak cukup ya di sini ya, habis ya. Nah, saya punya beberapa syarat nggak terpenuhi untuk dagang ini. Kayaknya mustahil lah. Pertama, kami nggak punya modal 1 juta buat makan berapa juga habis ya. Yang kedua, kami nggak punya tempat ruko, hanya rumah yang di hub itu ya kan, yang kami jualannya. Yang ketiga, kami nggak punya teman supplier aksesoris handphone. Coba kalau saya punya teman, namanya teman saya nih, si Tony nih, dia bos ini supplier gitu loh, importir gitu, distributor, saya kan bisa ambil barang sama dia. Ya kalau dia bermurah hati mungkin dia bisa kasih saya utang dulu kan, seperti itu. Nah, yang keempat, saya tidak punya teman yang buka toko handphone pada waktu itu. Ya sekarang sih banyak ya, karena dari langganan kan. Nah, yang kelima, saya tidak punya produk knowledge tentang handphone. Saya bukan seorang teknisi, saya nggak ngerti tentang handphone. Nah, 5 hal itu sangat penting. Kenapa saya harus bergerak bidang usaha ini? Nah, makanya kadang-kadang yang Tuhan berikan buat kita itu nggak masuk akal, nggak rasional. Tapi saya dengan meresponi dan saya lakukan, akhirnya bisa berkembang, ya kan? Akhirnya kami bisa membiayai anak kami dan sebagainya. Akhirnya cerita sampai kami tutup di tahun 2020 pada waktu COVID, karena kami ingin waktu saat itu anak-anak kami mulai mandiri, ya kan? Kami ingin lebih banyak waktu lagi untuk melayani Tuhan. Kalau enggak, ya kami nggak punya waktu seperti itu. Tuhan memberkati kami, lewat anak kami, sehingga kami bisa melayani Tuhan seperti pada hari ini. Nah, yang penting kita meresponi, walaupun kelihatannya perintah firman Tuhan bagi kita itu nggak masuk akal.
nggak rasional, bertentangan dengan kenyataan. Tapi kalau kita lakukan, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Nah, kita lihat yang terakhir ini, ayat yang terakhir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Nah, ini yang luar biasa saya bilang. Ibu janda ini setelah diberikan perintah oleh Nabi Elisa terjadi mukjizat, minyaknya begitu banyak dijualin, ya kan? Sebelum dijualin, dia datang lagi kepada Elisa. Nabi Elisa, ya kan? Bapak, kalau zaman dulu tuh biasa panggil Bapak gitu ya kan, kepada Nabi yang lebih senior. Bapak katanya ya, apa yang sudah Bapak perintahkan kepada saya sudah saya lakukan. Dan di rumah saya penuh dengan minyak, ya kan? Dalam bencana saya pinjam kepada tetangga. Nah, apa yang harus saya lakukan? Seringkali begini, pada waktu kita susah, kita datang pada hamba Tuhan. Wah, mungkin ke Pak Panjaitannya, aduh Pak, hidup saya susah nih gitu kan. Saya kayaknya jalan buntu nih, mau ke sini nggak bisa, ke sono nggak bisa. Nah, ternyata Bapak Gembala kita dikasih nasihat firman Tuhan, didoakan, ya kan? Kamu aktif, rajin dan sebagainya, kan begitu ya. Biasa nasihat daripada hamba Tuhan. Wah, dia dengerin hamba Tuhan. Wah, datang rajin ibadah benar datang, doa datang, sekolah minggu datang, wanita datang, ada deh pria gitu misalnya. Jadi aktif sekali ya, datang semua, ya kan? Sekolah minggu, jadi murid sekolah minggu walaupun dia sudah tua misalnya kan ya. Nah, setelah dia diberkati Tuhan, lupa dengan nama Tuhan. Apalagi udah banyak duit ya, udah punya mobil. Aduh, kayaknya takut nih ke Pak Panjaitan ini. Jangan-jangan dia mau nebeng mulu kalau saya jalan-jalan kan gitu kan ya. Ya banyak berpikir begitu loh. Di sini nggak ada, maksudnya di luar, ya kan? Di sini mah saya tahu zamannya baik semua. Nah, di sini kita lihat ibu janda ini, dia datang kembali loh, ya kan? Datang kepada Nabi Elisa. Apa yang harus saya lakukan? Masih ingat cerita 10 orang kusta, ya kan? Berapa yang disembuhkan? 10 ya. Yang datang berterima kasih siapa? Satu orang. Yang 9-nya kali Bokamsia ya. Enggak, kalau berterima kasih ya. Kalau orang Medan bilang Bokamsia katanya. Nah, kita jangan seperti itu ya. 9 orang kusta itu. Jadilah satu, jadilah seperti ibu janda ini. Dia datang lagi kepada Nabi Elisa. Apa yang harus dilakukan? Nah, di sini Nabi Elisa memberikan petunjuk, juallah, ya kan? Setelah dijual, apa yang dilakukan? Bayar utang, ya kan? Kalau kita gajian, apa yang kita lakukan pertama? Makan enak. Jangan lupa, pastilah dia ngajak saya makan ya. Apa yang lakukan lagi? Bayar arisan, ya kan? Ada yang arisan nggak? Ya. Nggak ada ya? Beli handphone baru, nongkrong di kafe. Oh, banyak lagi ya. Lupa sama Tuhan. Harusnya apa? Kasih persembahan dulu yang benar, ya kan? Datang kepada Tuhan. Ayo ngajak Bapak Ibu Gembala makan dulu gitu ya. Itu seperti ini ibu janda ini, dia datang kepada Tuhan. Dia cari yang prioritas dulu. Bayar utangmu, ya kan? Bayar utang, baru hidup dari selebihnya. Nah, lihat peristiwanya apa kita pelajarin. Yang pertama tadi kita lihat, kalau kita punya masalah, kita datang kepada siapa? Datang kepada Tuhan, ya kan? Jangan datang kepada saya manusia biasa, gak bisa ngapa-ngapain. Datang kepada Tuhan. Kalau datang kepada saya, bisa kecewa. Ya, saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Ya. Kedua apa lagi? Meresponi firman Tuhan dengan benar, ya kan? Tindakan. Yang pertama, kadang-kadang orang sudah beriman. Kalau punya masalah, datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya, bla 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 dan sebagainya. Tapi nggak ada tindakan, ya kan? Habis berdoa, misalnya lagi nggak punya duit, gitu kan? Habis doa, dia berharap Tuhan kasih uang dari atas, gitu ya, turun ke bawah.
nggak ada tindakan. Firman Tuhan dalam Matius mengatakan, carilah maka kamu mendapat, mintalah maka pintu dibukakan bagimu, ketolak. Iya, terbalik saya, hebat sekali ya. Saya salah kan? Carilah maka kamu dapat, mintalah maka kamu akan diberi. Nah, kita lihat, minta, berdoa. Saya rasa kita semua pasti berdoa ya. Amin. Makan doanya mungkin bisa berjam-jam, ya kan? Habis doa apa lagi? Nggak selesai di situ. Kita harus cari. Cari artinya kata kerja. Kita harus bekerja. Jangan malas-malasan. Jangan hanya main game. Jangan hanya gosip kiri kanan. Apa yang bapak-bapak nongkrong? Gosip juga, ternyata bapak-bapak suka gosip loh. Ya Pak ya? Tapi kita enggak ya Pak ya? Ternyata bukan ibu-ibu doang suka gosip sekarang. Bapak-bapak juga doyan gosip sekarang. Nah, jadi kita harus bekerja. Kan firman Tuhan ya. Kemudian ketoklah. Nah, ternyata ketok itu gak gampang loh. Saya sering lihat kurir loh. Paket. Orang gak keluar loh. Paket. Ketok terus loh. Gak keluar loh. Dia kirim lagi ke tetangga yang lain. Datang lagi. Ternyata baru dibukain. Nah, kadang-kadang kita mencari, kita bekerja. Kadang-kadang nggak langsung dapat loh. Harus ketok dulu. Perlu perjuangan. Nggak bisa langsung kita dapatkan seperti itu. Kita harus ketok dulu. Kalau kita gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Jadi nggak sekali semuanya lancar. Kan tadi bilangnya, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Dia tidak berjanji jalan selalu rata. Ya kan, apa yang kemarin ya, yang pasca Bu ya, kita ke villa itu ya, puncak ya, Masya Allah, jalan enggak. Nah, ini kejadian sama seperti kemarin, kami dari malam baru pulang ya, dari Bogor kita mau ke Hambalang. Nah, ke Hambalang kan kita belum pernah ke Hambalang, kita ikut Google Map aja. Itu jalannya luar biasa itu, udah jalan gunung, jalan proyek, ya kan. Terus yang terakhir sebelum sampai itu lewat jalan kampung itu cuma pas satu mobil. Kalau mobil gede kayaknya nggak bisa lewat tuh. Itu mobil kami kecil ya kan, bisa lewat. Waduh, akhirnya sampai juga, puji Tuhan ya. Nah, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita akan melalui jalan yang mulus, sama seperti itu. Tapi Tuhan berjanji kita pasti sampai. Amin. Nah, Tuhan berjanji Dia selalu menyertai. Dia selalu memberikan kekuatan buat kita. Hidup boleh banyak masalah, ya kan? Kalau nggak ada masalah, sudah tinggal alur, ya kan? Kalau masih ada masalah, bersyukurlah kita masih hidup. Yang penting kita harus punya iman pada Tuhan dan punya tindakan, melakukan apa yang Tuhan firmankan buat kita. Mungkin saat kita bangkit, kita mau action, nggak langsung berhasil, nggak seperti janda ini ya. Jadi Tuhan punya cara yang berbeda-beda. Tuhan itu sangat kreatif. Caranya berbeda-beda untuk menyatakan mukjizat buat hidup kita. Tapi yang penting kita percaya, kita lakukan, pasti bisa. Mungkin harus berulang kali, jangan menyerah, tetap semangat. Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Mungkin di sini saja saya sampaikan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita akan berdoa.